Baik. Namun ada satu hal juga yang saya ingin titik beratkan, dan ini kita lihat juga sebenarnya belum saya sampaikan di Abu Bakar, di Umar, di Utsman, di Ali, dan ini Talha. Dalam masalah infak mereka sangat senang dan gemar sekali kalau berinfak yang dimulai, yang diinfakin dengan hartanya yang disodakahkan itu adalah kalangan, kalau Nabi ada, Nabi yang nomor satu. Setelah Nabi SAW meninggal, mereka selalu mencari sahabat-sahabat Nabi yang dianggap paling dekat dengan Nabi SAW dari sisi ilmu dan kedekatan sahabatnya, ibadahnya, gitu kan. Kalau kita bilang sekarang ulamanya para sahabat. Ini yang mereka lakukan. Lalu kemudian mereka mulai setelah para ulamanya sahabat, mereka pindah kepada para mujahidin, lalu kemudian mereka pindah ke orang-orang umumnya, ya, orang-orang umumnya. Nah, ini yang saya ingin titik beratkan juga ikhwah-ikhwat sekalian. Banyak orang diantara kita tidak memahami perilaku sahabat ini. Kita jarang sekali mempedulikan para ulama kita. Ulama-ulama kita ini luar biasa. Mereka kayak di nomor 2 kan atau di nomor 3 kan. Maksud saya begini, di Saudi itu para ulama diberikan kedudukan yang tinggi. Mereka mendampingi para raja-raja, kalau kita mungkin presiden gitu kan, sehingga memandu para pemimpin negara itu agar bisa sesuai dengan agama Allah. Kemudian kehidupan mereka semuanya dijamin. Imam Masjid Haram, ulama-ulama yang mengajar, semua hidupnya dijamin, baik oleh kerajaan atau masyarakatnya. Hidupnya, rumahnya, kebutuhan bulanannya, mereka berlumba-lumba membiayai hidup mereka itu. Kendaraannya, semuanya. Sampai-sampai para ulama ini betul-betul hanya fokus mengajar. Dan itu diskala prioritaskan oleh para sahabat, dan sekarang juga di kerajaan Saudi karena mereka faham bagaimana kedudukan para ulama, mereka melakukan itu. Dan ini sebenarnya beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebenarnya teman-teman sekalian, surah Al-Mujadalah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana adabnya sahabat kalau sedang didatangin atau mendatangin Nabi SAW untuk bertanya, gitu. Untuk bertanya saja ya. Apa kata Nabi? Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, dzalika khairul lakum wa athhar, fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Mujadalah ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. Di sini sebenarnya terjemahan terus kepada orang miskin, tapi yang benar adalah mengeluarkan sedekah yang kalian serahkan kepada Nabi. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, akan diberikan kepada Nabi, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian. Banyak orang kita di Indonesia, subhanallah, saya tahu teman-teman saya, tidak semua ustadz dan da'i, alim ulama gitu kan, tidak semua mereka punya kemampuan finansial. Tidak semua. Kadang-kadang saya sendiri pribadi kerepotan pada saat saya harus membagi waktu antara mengurus usaha saya, antara mengurus usaha dan juga mengurus dakwah. Kita dari pagi keluar ceramah. Saya kemarin hari Kamis, ikhwas sekalian, dari jam 7 pagi keluar dari rumah, pulang Isya ke rumah. Dari pagi sampai malam. Hampir tiap hari programnya begitu. Kira-kira kapan ngurus yang lainnya nih? Alhamdulillah masih ada beberapa orang ikhwah yang bisa saya ajak sama-sama kerjasama, kemudian akhirnya bisa berjalan. Minimal menutupi kebutuhan hidup. Tapi ada banyak di antara dai-dai kita, tidak ada sama sekali waktunya. Tapi anehnya, umat Islam kita masih belum memahami, tidak menganggap membiayai seorang alim adalah sebuah ibadah. Pewaris para nabi adalah ulama. Kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi, gitu kan? Artinya kalau Nabi Muhammad SAW disuruh pada saat kita bertanya memberikan sedekah kepada Nabi SAW, ayat ini kata ulama tafsir berlaku juga kepada para ulama. Berlaku kepada para ulama, gitu kan? Di kampung-kampung kita ada orang kalau mendatangi seorang alim, kiai bertanya, kadang-kadang memberikan beras, memberikan sesuatu. Ini bukan saya mengatakan ini untuk kebutuhan diri saya pribadi, saya tidak bahasakan sama sekali. Saya membahasakan hukum syar'i. Dan bagaimana Anda bisa meraih pahala, antum bisa raih pahala ikhwah akhwat sekalian dari ustadz dan dai kita ini luar biasa pahala di belakang mereka. Sampai para ulama mengatakan kalau ditemukan seorang fakir miskin
sedang membutuhkan sebuah butuhan dan ada seorang alim butuh bantuan, maka sepakat jumhur ulama yang diberikan adalah seorang alim, karena dia ya di belakangnya jutaan umat bisa baik gara-gara dia, pahalanya lebih besar. Apa kata Nabi SAW? La ya'kulu ta'amaka illa taqi wa la yashrabu syarabaka illa taqi. Janganlah, usahakan maksimal makanan dan minuman yang kamu beri tidak akan dimakan dan diminum kecuali orang yang bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Ulama kita, itu kan? Para dai-dai kita. Saya tahu ikhwah akhwat sekalian, ada di antara teman-teman saya subhanallah naik motor, motornya itu kalau bisa ngomong sudah teriak minta ampun. Tua sekali. Sampai ada yang ngomong sama saya, akhi, motor ana ini seorang dai, saya nggak usah sebutin namanya, saya tahu benar beliau. Ini motor ana ini setiap hari jalan 200 km. Dari Bogor kemana-mana sampai ke Jakarta, bolak-balik ke Depok, diundang sana sini. Kalau tidak datang sekali jemaahnya kecewa, gitu kan? 200 km sana sini sampai dia bilang motor ana ini kalau anda jual lebih baik jangan ada yang beli. Gitu. Tapi motornya sudah tua. Kenapa tidak ada orang yang berpikir, gitu kan? Sedekahkan uang, kumpulin, biayai motornya, antum panen pahalanya. Sampai saya buat program sekarang di yayasan saya, menyiapkan motor untuk dai dengan biaya 16 juta. Kemarin Masya Allah, semoga Allah balas, seorang ibu pengajian datang ke saya langsung berikan, ini Ustaz, saya sama suami saya sepakat beli 7 motor untuk dai. Langsung dikasih sama dia. Saya sudah transfer ke rekening Ustaz. Baik, zakillah. Butuh kwitansi? Enggak usah Ustaz. Allah yang tahu, saya sudah percaya. Langsung saya alokasikan. Si fulan yang saya tahu, si fulan yang saya tahu. Bayangin dalam satu pengajian saya pernah perkirakan kurang lebih hadis yang saya bahas saya pribadi ya, banyak teman-teman dai yang Masya Allah di atas saya jauh gitu. Dalam satu pertemuan dari pagi 3 kali pengajian, 4 kali pengajian kadang-kadang, saya hitung hadis yang saya sebutkan tidak kurang lebih 200 hadis. Tidak kurang dari 200 hadis. Sering kita ucapkan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda selalu. Tidak kurang dari 50 hukum ini, sejarah banyak. Berapa banyak kita panen pahalanya nih? Subhanallah, orang-orang yang pemahamannya keliru, mohon maaf saya banyak tidak usah sebutkan, kelompok-kelompok dalam Islam yang keliru, mereka malah memuliakan para dai-dai mereka. Kalau kita kenapa tidak? Saya bingung gitu. Kenapa kita nggak programin untuk mengetahui kebutuhan rumah dia apa, berasnya, gulanya, cari dai-dai mana mereka yang giat berdakwah, berikan kepada mereka. Antum panen pahalanya, tumbuh badannya, jadi amal jariah, dia berdakwah kuat gara-gara pemberian kita. Kendaraannya, mungkin rumahnya, ada yang rumahnya sudah sangat tua, kesian. Saya tahu seorang hafid Quran, lulusan masuk termasuk lulusan terbaik waktu di Madinah. Dia malah di kakak angkatan saya hafal Quran. Rumahnya masih tinggal di dekat saya, dekat Condet, di dalam gang. Motornya tua, ngajar taklim ke sana sini. Subhanallah, gitu kan? Tidak dipedulikan, tidak ada umat yang memahami ini sebuah hukum sebenarnya. Ini sebuah hukum. Kenapa kita enggak cari pahala di belakang mereka? Satu orang alim sama dengan 1000 umat, gitu. Ini hal yang mendasar harus kita ketahui. Kadang-kadang subhanallah ada kasus yang terjadi, ada yang menipu ustadz. Bukan membantu, menipu. Subhanallah, gitu kan? Ada yang datang ceramah, perhitungannya kasih kalau ustadz itu, cuman ustadz kasih aja. Subhanallah, dia mau hidup dari mana dengan 200-300 ribu amplop itu? Dia punya anak 3, 4, mau biaya istrinya, mau ini, mau itu, nggak ada. Baru umat ini ngeluh kalau nggak didatangin, gitu kan? Jadi memaksa harus didatangin tempat-tempatnya, kemudian tidak dibiayain hidupnya. Subhanallah. Di Saudi sekarang LSM itu banyak, ada kafala duat namanya, mengkafili pada dai-dai supaya mereka fokus. Kemarin saya buat program itu juga untuk mengadakan ya, bagaimana kita mengadakan kebutuhan kita, data beberapa dai-dai yang kira-kira memang tidak mampu, kita penuhin kebutuhan bulanan mereka. Dan banyak sekali hal yang manfaatnya yang bisa kita ambil dari mereka-mereka ini. Jadi ini hal-hal mendasar yang saya mesti ketahui. Dan saya juga sempat menyampaikan, ini bukan karena saya pribadi ya, saya membahasakan ini karena hukum syariah ada di situ. Dan kita perlu ubah persepsi kita. Saya dapat data di Jakarta, ada teman-teman kita yang mengadakan tablik akbar, memanggil ustadz-ustadz yang masyhur, bagus Masya Allah penyampaiannya. Begitu selesai, tentu di sini tidak terjadi ya, karena saya sama teman-teman panitia sudah bicarakan masalah itu. Tapi ada banyak, saya tahu seseorang yang menyampaikan, saya ustadz, kami adakan tablik akbar kemarin sama ustadz fulan, masyhur, ustadz sunni Masya Allah yang luar biasa. Terus terkumpul dari celengan masjid 30 juta ustadz.
Oh ya, berapa antum kasih ke ustadznya? 2 juta ustadz. 28 juta antum mau ngapain tuh? Untuk panitia. Untuk apa panitia? Orang datang gara-gara dia, antum tidak punya hak menyimpan uang itu, subhanallah. Kenapa nggak kasih dia 15 juta? Kasih dia 20 juta, biarin dia makmur, gitu kan? Antum undang 2 kali dia pasti datang, gitu kan? Ini hal-hal mendasar yang kadang-kadang kita tidak pikirkan, gitu kan? Untuk apa panitia menyimpan uang kecuali hal-hal yang mendasar dan dibutuhkan? Gitu. Kalau tidak, untuk apa, akhi? Untuk apa, ukhti? Gitu kan? Sampai ada yang bilang kepada saya, seorang ummahat, waktu saya tanya kenapa, dia bilang, Ustaz, untuk buat program lagi yang ke depan. Buat program lain. Anda bersedekah, gitu kan? Karena Anda masih punya pendapatan lain, dia tidak punya kecuali pekerjaan itu saja. Ini juga hal mendasar yang kita bisa ambil dari para sahabat, bagaimana peduli mereka terhadap para ulama. Dan kapan ulama dimuliakan teman-teman sekalian, maka mereka adalah pewaris para nabi. Allahu a'lam.